Iki lho. Eh, kok tambah buka sirahe. Wih. Mungkin saiki ora sanggo energi medhun. Saiki ora sanggo energi medhun. Ya, saya mas dari energi yang suara Kayak yang melangkah di atas genteng ya. Kayak ada yang jalan. Yang ada di sini, jadi antara raga sama kepala itu pisah mas. Oke, ya malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali kita akan lanjut di part 2 sesi ujian kita atau explore pada malam hari ini. Kita akan lanjut part 2 tentunya karena di part yang pertama fenomena-fenomena yang terjadi cukup wow dan banyak interaksi dari sosok-sosok yang tak kasat mata yang berada di area makam itu, baik suara ataupun penampakan-penampakan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya sudah bersama Pak Sinten, Pak Aris. Beliau ini adalah juru kunci makam Nyamplung Dusun Prayan, Ngemplak Sari, Piungan. Untuk melengkapi video explore kita, saya akan mengulik sedikit tentang misteri apa ataupun cerita apa di balik, atau ada cerita apa di makam Nyamplung ini. Tentunya nanti bersama narasumber kita, beliau Pak Aris yang merupakan juru kunci dari makam tersebut. Sugeng dalu Pak Aris. Kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ini kami dari Wanaripun ingin bertanya-tanya sedikit Pak, berkaitan dengan makam Nyamplung Pak. Mungkin Bapak nanti bisa menceritakan apapun itu tentang makam Nyamplung, dari sejarahnya dulu gimana, dan ada misteri apa atau kejadian apa, nanti bisa jenengan ceritakan semuanya. Sebelumnya terima kasih Pak Aris sudah berkenan bergabung dengan kita untuk mengungkapkan atau menceritakan segala sesuatunya tentang makam Nyamplung ini. Oke Pak Aris, kita awali. Panjenengan menjadi juru kunci di makam Nyamplung sudah lama Pak? Kurang lebih baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Permajaan. Permajaan. Jadi Pak, untuk makam Nyamplung sendiri ini letaknya agak jauh dari perkampungan ya Pak? Iya. Agak di pegunungan dikit ya. Itu kan makam Nyamplung itu terdiri dari yang dimakamkan di situ itu Jolo Sutro, Kebon Prayan, sama Ngemplak Sari sendiri. Oh ya, jadi ada 3. Jadi Ngemplak Sari itu kan ada 2 makam, yang satu punya makam yang di utara itu Ismoyo Umbaran. Statusnya kan saya dinomke lah. Dinomke juru kunci. Bisa jenengan ceritakan apa saja itu tentang makam Nyamplung sebatas yang panjenengan ketahui? Ya, setahu saya itu pempunden sini itu adalah Kiai Patok Besi itu ceritanya ya. Oh iya, dari juru kunci yang dulu gitu. Terus apa ya itu, yang jelas banyak kejadian-kejadian yang janggal di situ. Sebentar Pak Aris, saya potong, mohon maaf ya. Tadi jenengan menyebutkan pepunden, itu salah satu makam yang di sini, yang dianggap sesepuh desa sini dulu, atau pepunden atau leluhur warga sini ya Pak? Iya, setahu saya sama juru kunci yang
lebih tua. Itu Kiai Patok Besi itu. Kiai Patok Besi yang paling tua. Dan di sini makamnya ada Pak, nisannya Ada. Ada nisannya ada. Karena tadi juga saya sempat mendengar ada salah satu warga yang menceritakan bahwa di sini ada salah satu makam pepunden juga, tapi nggak tahu tempatnya makamnya itu pasnya di mana ini. Ada. Kalau luas dari makam sendiri itu kurang lebih berapa? Ada 200 meter atau 500 meter persegi mungkin. 300 paling banyak 500-an meter. Dan itu juga menjadi makam atau tempat pemakaman umum warga setempat ya. Iya. Jadi tempat pemakaman warga Jolo Sutro, kebun nama Ngemplak Sari. Ngemplak Sari itu sendiri. Berarti ada 3 dusun ya Pak. Iya. Misteri Pak, misteri apa yang jenengan ketahui ataupun apa saja yang selama ini terjadi di sini gitu. Ataupun mitos-mitos apa gitu. Iya. Kalau itu kan yang mitos itu makam yang nisan yang di pojok atas sendiri, itu berarti timur mana itu, timur paling selatan. Oh iya. Itu agak di luar makamnya sendiri. Justru malah di luar area makam itu Pak ya. Jadi di luar area makam itu, di luarnya gitu Pak. Mepet. Memang mepet Iya. makam. Itu menyendiri itu. Ceritanya kan dari mbah-mbah dulu katanya itu pencuri. Oh, pencuri. Iya. Di desa ini ya. Tapi kan itu dipotong jadi 2. Si pelakunya itu, Iya, pencurinya itu. Yang satunya ada di Jolo Sutro atau mana itu. Jadi dipisah. Mungkin punya ilmu rawa-rontek atau apa gitu. Oh, jadi proses pemakamannya itu dipisah. Bagian tubuhnya itu. Iya, bagian tubuhnya. Jadi yang satu ada di sini, yang satu ada di Jolo Sutro. Iya. Begitu. Nah, itu kisah, salah satu kisah atau kejadian di waktu itu ya Pak ya. Udah lama ya, dari zaman-zaman itu mungkin simbah-simbah warga setempat atau punden-punden sini Pak ya. Terus untuk misteri-misteri yang lain Pak yang terjadi di makam sini Pak. Di makam sini paling apa ya, pada cari walang diganggu itu muter-muter nggak bisa keluar. Atau kalau nggak ya banaspati atau apa gitu. Oh, jadi ada warga sekitar sini atau warga setempat sini yang mencari belalang ke arah makam itu sering diganggu ya? Iya, tapi kebanyakan kan luar warga sini. Iya, luar warga sini yang diganggu. Jadi kayak dibikin bingung gitu ya. Dibuat bingung tahu-tahu padahal mungkin si yang pencari belalang ini di situ area kosong, ternyata tahu-tahu sudah ada di dalam cuma muter-muter aja, cuma muter-muter gitu di area makam itu di area Pak. Makam itu. Tapi si orang itu yang jenengan ketahui sadar gak kalau itu di area makam? Ngerti nggak? Enggak, biasanya sadarnya kalau udah agak pagi. Oh, bisa sampai pagi tuh? Atau mungkin setelah ketemu warga sini baru sadar gitu Pak? Orang sini aja ada itu. Oh, orang sini muter-muter nyampe pagi. Iya, iya. Seperti di video yang kita live tadi juga Mas Rudi ya pernah mengalaminya sendiri, itu warga setempat yang ketika itu juga mencari walang atau belalang, dibikin bingung di area makam itu. Iya, sering itu Pak ya? Sering dulu. Terus yang lain apa Pak, kejadian mungkin setahu saya cuma gangguan adakah sering ada penampakan itu Pak dari sosok-sosok yang tak kasat mata yang di area makam atau dari warga setempat sering? Oh, kalau itu teman yang tahu kalau
paling timur itu ada Banaspati, itu munculnya Banaspati di situ ada. Oh. Itu teman saya sendiri. Jadi yang paling sering muncul itu yang Banaspati itu Pak ya? Kalau penampakan jarang. Jarang, kalau penampakan jarang, tapi jarang. ada beberapa warga yang kebetulan di area makam dilihatin atau ketemu dengan Banaspati itu Pak ya. Ada kejadian apa lagi Pak yang paling ini, mungkin gangguan yang lain misalkan selain hampir mirip atau dibingungkan itu tadi Ya, kayak yang cerita-cerita seperti yang jualan itu? Oh, kalau jualan kan di bawah sini. Oh, masih di bukan bawah di sini. area makam tapi Enggak. jalan menuju makam gitu ya? Iya. Itu ceritanya gimana itu Pak? Ya penjual itu biasanya Kayak dipanggil, iya dipanggil, beli gitu ya? Iya. Tapi pas disamperin orangnya itu enggak ada atau gimana? Atau memang Kadang ada? suara loh. Cuma suara gitu. Iya, kadang cuma suara. Yang nyampe dibeli juga ada. Nyampe dibeli Pak? Wow, nyampe dibeli kayak orang gitu. Dibeli. Tapi agak mana gitu? Agak keturun dari area makam gitu. Iya, ada. Setelah waktu kayak orang dibeli itu, orangnya menuju kemana itu Pak? Perginya setelah beli? Soalnya dekat jembatan itu. Dekat jembatan? Apakah jembatan situ. Arah orang itu perginya ke arah makam? Nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, karena jadi memang ada cerita seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ketika ada salah satu penjual, katakanlah penjual bakso, ada yang membeli dan itu kayak dibeli memang orang, tapi baliknya setelah beli itu justru malah ke makam. Ada cerita dari warga yang seperti itu. Itu sering kalau penjual-penjual itu. Sering dapat gangguan seperti itu yang Pak? Penjual baru lah biasanya. Yang baru masuk ke area ini Pak ya, dan belum tahu jalan lah istilahnya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini tadi sekilas tanya jawab saya dengan Pak Aris selaku juru kunci dari makam Nyamplung. Mungkin sangat membantu atau sedikit cerita bisa melengkapi video dari yang sebelumnya atau video explore kita. Ya, terima kasih Pak Aris atas waktunya berkenan untuk bincang-bincang dengan saya dan khususnya Wani Oralipun, dan tentunya mudah-mudahan Pak Aris selalu diberikan kesehatan selalu, dan khususnya warga setempat juga selalu diberikan kesehatan dan kerukunan serta ketentraman, tidak ada gangguan-gangguan lagi untuk warga setempat ataupun warga-warga yang lain. Karena biar bagaimanapun kita memang hidup berdampingan Pak dengan sosok-sosok yang tak kasat mata yang tidak bisa dipungkiri. Tapi memang betul kita patut juga istilahnya apa ya Pak, menguri-uri kebudayaan Dawi. Biar bagaimanapun di suatu makam pasti ada suatu makam sesepuh dari atau leluhur kita yang tentunya patut kita apa ya istilahnya kita doakan juga begitu Pak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Aris. Demikian teman-teman semuanya obrolan kita dengan Pak Aris selaku juru kunci dari makam Nyamplung Ngemplak Sari Piungan. Oke, tanpa perlu panjang lebar, nanti siapa yang akan explore yang kedua ini, atau mungkin nanti Mas Bos sendiri yang akan explore di part yang kedua ini, langsung kita panggil Mas Bos dulu. Monggo Mas Bos. Sugeng Dalu Mas. Ya, Sugeng Dalu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Melanjutkan dari peserta Jiwani Explore yang terdahulu. Ya. Malam hari ini juga kita akan melanjutkan. Lanjutkan saya sendiri nanti akan ditemani oleh Mas Harudi, warga asli dari Dusun Ngemplak Sari Piungan, tentunya teman-teman semuanya, untuk mengungkap hal-hal yang dialami, fenomena-fenomena yang dialami oleh peserta Jiwani kita yang DOP yang mengalami
gangguan dari ya, fenomena cukup banyak Mas. Cukup banyak terjadi di area sebelum dan di area makam tentunya. Betul Mas. Kita akan mengungkapnya Ya. ya melalui explore juga tentunya Ya. tanpa panjang lebar. Jangan kemana-mana teman-teman semuanya, kita akan ungkap misteri keganasan Banaspati. Oke. Ya, seperti itu tadi teman-teman semuanya, tentunya melanjutkan lagi, kembali sudah ada di tengah-tengah kita Mas Aswin Ciptowarno yang tentunya nanti akan kita tinggal di rerumpunan bambu di situ ya Mas ya. Iya, Mas. Siap. Ya cukup syahdu ditemani seiringan rumpunan bambu untuk memvisualisasikan sosok-sosok. Ya, Tentunya sosok yang paling dominan di area sini. betul Mas. Nanti untuk hasil dari visualisasi tentunya akan kita tampilkan di penghujung acara selesai kita explore. Seperti ya, Mas Aswin. Siap. Kita tinggal di sini dan tentunya saya dan Mas Rudi akan langsung naik explore ke makam. Siap. Seperti itu. Oke. Monggo Mas Aswin. Oke, sebentar Mas Rudi. Yuk, lanjut Mas. Ya, jadi pohon bambu ini Mas Rudi bisa kita bilang sebagai pintu gerbang gaib menuju ke areal makam ya Mas ya. Nah, ini udah kerasa beda Mas setelah melintasi dari pohon bambu ini tadi. Aura yang di bawah dengan yang di sini tentunya sudah merasakan energi yang berbeda Mas Rudi. Kita lanjut Mas jalan. Nah ini ya Mas Rudi ya, jadi tempat fenomenal yang sering terjadi oleh warga di tempat ini. Kalau orang Jawa bilang buk ya, betul ya Mas Rudi, buk ya. Cuman memang ini agak bergeser posisinya, agak tidak rata, agak menceng ya, karena memang di bawahnya sebetulnya aliran sungai ya Mas ya. Aliran sungai. Jadi areal sini sesuatu hal yang sering mengganggu usil dengan berbagai pedagang Mas. Macam-macam pedagang ya. Dan 2 kali yang pernah ini ya Mas Rudi ya, 2 kali pernah sampai kesasar ini, padahal di jalanan naik seperti ini ya Mas Rudi ya. Dulu Itu padahal sini dulu belum dicor yang pertama. yang pertama belum Iya. dicor, Masih bongkahan batu-batu itu. masih bongkahan batu-batu ya. Tahu-tahu sampai sini. Ya, itu jadi ada 2 sosok kalau saya melihatnya Mas Rudi. Satu yang sering membeli itu sosok wanita, yang satu sosok laki-laki. Betul seperti itu Mas Rudi ya. 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 Cuman dipastikan Mas itu berasal bukan dari areal makam. Bukan. Jadi memang sosok yang lain yang memang di area sekitaran sini memang sebetulnya banyak ya Mas ya. Nah yang disinilah Mas, yang disinilah yang ya salah satu sosok yang suka membeli dagangan ya. Yang sini yang dari sosok yang wanita Mas, yang laki-laki yang dari sebelah kiri ya Mas ya. Sebentar, yuk kita jalan Mas. Oke, suara. Nah, di areal itu Mas,
Dapuran pink. Iya, dapuran bambu itu sosok satunya yang saya bilang betul. Yang ketika pedagang membeli di areal Buk tadi itu sering menampakkan diri sebagai pembeli yang tak kasat mata. Usil berarti Mas. Iseng, Oh, usil. iseng. Iya, betul. Tapi ceritanya itu dibayar dengan uang betulan enggak, Mas? Iya. Bayar uang betulan. Iya, tapi ya berarti usil tapi tidak semata-mata usil, Mas. Karena yang banyak terjadi dibayar belum tentu itu akan berwujud menjadi uang betulan. Kadang dibawa pulang menjadi dahan, menjadi kertas. Banyak yang terjadi seperti itu. Kalau itu tetap berwujud uang, rezeki, Mas. Bisa dibilang. Tapi harus melalui pembeli yang tak kasat mata. Ternyata mereka iseng tapi juga membawa rezeki, Mas. Kita lanjut, Mas Rusdi. Wah, ini lumayan masih jauh ini, Mas. Jauh. Ya, jadi ini tadi dari bawah sampai ke area makam sekitar berapa jauh ya, Mas Rudi ya? 100-an meter. 100-an Kurang meter. lebih, iya. Ya ini kita naik terus, arealnya naik terus ya ini Iya, sampai iya, ke makam nanjak. ya. Nanjak terus. Terus Ya. Wah, ini ternyata ada belokannya ya, Mas Rudi ya. tajam. Belokan tajam. Wah, dingin banget suara dari samping kiri, Mas. Mas Rudi, Iya. Ya. ini kita udah berjalan hampir 3/4 sampai ke area makam ya, Mas ya. Iya. Dan ini di samping kiri kita tuh sebetulnya sampai ke area makam jurang semua ya, Mas ya. Semua. Sampai 3/4 jalan ini agak terengah-engah, lumayan ini olahraga malam, Mas. Oke, kita lanjut, Mas. Siap. Wah, nah ini kita sudah sampai di area pelataran makam sepertinya, Mas. Betul ya, Mas? Iya, betul. Nah ini ya, Mas Rudi ya. Ini yang sering orang bilang untuk Tempat keranda. tempat keranda ya, Mas Iya. ya. Keranda orang meninggal. Cuman ini kerandanya kemana, Mas? Nggak ada. Udah lama nggak ada ini. Udah lama nggak ada. Ini baru Mas. Oh, baru. Iya, baru. Oh, cuman kalau pas ada orang meninggal tetap kerandanya dibawa sampai ke sini. Cuman buat transit apa? Yang ziarah. Oh, transit yang ziarah Iya. aja. Kerandanya sudah nggak pernah dipakai, Mas? Nggak pakai. Nggak pakai. Pakai keranda yang makam satunya. Oh, pakai keranda yang makam satunya. Emang yang di sini kerandanya nggak ada Nggak ya? ada. Oke. Ini yang di samping kanan ini Pintu masuk. pintu masuk Iya. makam ya, Mas ya. Iya. Kita langsung, Mas. Kita rasakan fenomena yang ada di makam, Mas. Siap. Monggo, Mas Rudi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di tengah-tengah areal makam, Mas Rudi ya. Di sebelah sisi utara makam ya ini, Mas. Selatan. Mas. Kita ini. Oh iya. Ya, ini selatan ya, betul Selatan. ya. Dan Mas Rudi, makam pepunden tertua yang diceritakan Mas Rudi tadi. Sebelah sini Mas. Ini tembok, di balik Iya, tembok di ini. balik tembok ini. Oh, di balik tembok ini ya, Mas Rudi ya. Dan lumayan terengah-engah karena harus menempuh perjalanan naik dan naik-naik terus ya. Naik gunung. Jadi agak terengah-engah. Cuman yang saya rasakan, Mas Rudi, Iya. ini di samping kanan saya, Utara makam. ya utara makam, seperti bekas banyak area makam juga atau kicing-kicing yang mungkin sudah hilang, Mas. Iya, tergerus air Mas. Betul,
memang dulunya ada. Dulunya ada. Oh. Ya ini kerasa banget Mas, merinding. Karena suasana yang terbawa di area yang di samping kanan kita ini berbeda ya Mas ya. Iya. Berbeda serasa. Jadi banyak bisa kita bilang Makam yang hilang ya Mas jadi. betul banget Mas, makam yang hilang. Dan tidak hanya cuma 1 2 Mas, dan ini banyak Mas. Banyak. Jadi seperti mereka kurang apa ya Mas, kalau orang Perhatian. ya betul banget, perhatian dari ahli-ahli warisnya yang mungkin bisa mendoakan di tempat ini ya Mas. Izinnya cuman karena berarti betul banyak dulunya banyak makam di area yang sebelah sini ya Mas ya, cuman memang hilang tergerus alam air, Mas. alam ya. Iya. Jadi hilang sama ini. Banyak yang dimakamkan di area sebelah utara ini ya Mas Rudi ya. Ya, jadi bisa kita bilang sesuatu yang hilang Mas. Dan itu yang menyebabkan ketika seseorang melintas atau ada kegiatan aktivitas di sini, rasanya pasti mana merinding, mana nggak enak. Dan Mas Rudi sendiri bercerita sudah sampai keliling ke area makam ini untuk mencari belalang sampai kemana Mas? Dari sini sampai sana. Oh emang dari sini? Iya, dari sini. Jadi saya dari utara, Iya. terus ke selatan sini, terus di pinggir-pinggir ini ya. Pinggir-pinggir ini sampai naik ke sana. Sampai naik ke ngelilingin makam. Kelilingin makam. Iya. Di siang hari? Malam. Malam. Malam hari. Malam hari. Malam hari. Pernah yang ditemuin Mas? Temuin saya cuman di sana tuh Mas. Ya. Belah sana itu mata merah, cuman itu. Oh mata merah. Ya. Ya. Jadi tapi merasakan ya Mas ya ketika melintas di sepanjang ini pun. Merinding Mas. Dari Merinding utara betul udah ya? merinding. Sudah merinding naik ya? ke sini udah merinding. Udah merinding ya. Iya. Oh, berarti ya wajar Mas, karena memang di areal ini sebetulnya banyak makam yang hilang. Dan sebetulnya Mas Rudi, Iya. ini yang dibilang makam tertua Pepunden ya. Mungkin kita bisa naik, kita jalan Mas. Ya ini kita sudah lebih naik lagi teman-teman semuanya. Inilah makam, mungkin bisa ditampakkan Mas, areal makam Pepunden yang dianggap warga sekitar sini Mas Rudi ya, yang makam tertua ya. Tapi sebetulnya Mas Rudi, mungkin yang tidak diketahui dan pingin diketahui warga, masih ada makam Yang lebih tua. yang lebih tua dan tidak jauh Mas dari areal makam Pepunden ini sebetulnya. Mungkin yang nanti bisa jadi masukan untuk warga sekitar. Itu areal TKP-nya, mohon maaf Mas, Ya. berada di sini Mas. Yang berarti itu. Betul. Ini sepasang ya Mas ya, sepasang. Yang mana Mas? Yang laki-laki. Laki-laki, perempuan. Oh. Jadi sebetulnya yang paling tua Dua yang ini Mas. dua di sini. Jadi mungkin masukan untuk warga Mas, jika yang sesuatu yang tidak diketahui ini, bahkan kalau bisa dibilang zaman bakal ya. betul paling tua Mas. Itu era sudah Majapahit? sangat lama ini Mas. Ini masuknya di era Majapahit, sebelum Mataram Mas. Kalau mau dirawat lagi boleh dong. Betul banget Mas, justru malah disarankan untuk ini bisa dirawat, dibenahi, karena
mungkin bisa sampai batas batu itu ya Mas ya, sama Oh iya. nah ini sudah ada tanda Mas. Oke, kita naik Mas, karena ini sudah jelas yang sesuatu hal yang belum diketahui warga ya Mas ya, sudah kita goa sudah sangat-sangat lama, sesuatu hal yang sering dibicarakan, bukannya mitos tapi orang sering melihat Banaspati Mas. Nah ini kita naik Mas. Hati-hati. Hati-hati Mas Rudi. Siap. Nah ini kita naik terus Mas sampai ke ujung makam. Ya sebenarnya kita cari sumbernya Banaspati itu ada di tidak jauh-jauh dari areal sekitar sini Mas Rudi. Nah kita udah sampai Ujung makam. di ujung makam ya ini ya Mas ya. Nah ini kita sudah sampai di paling ujung makam paling atas ya Mas ya. Mungkin bisa diputarkan. Nah ini dia. Ini disebut-sebut orang yang sering melihat pancaran jelas Banaspati, sesuatu hal yang mengeluarkan pancaran seperti api ya Mas ya. Itu letak sumbernya ada di sebelah sini Mas. Dapuran apa itu? Ya. Kalau dulu ini kan Mas, ini Sungai. juga sungainya ya sebelah situ. Tapi ini dulu tanahnya sampai sini. Tapi terus gerus air sungai itu loh. Air sungainya di sebelah mana Mas? Ini? Oh, ini. Iya. Yang di sana sudah bukan area makam Mas? Bukan, Bukan ya? bukan. Warga itu. Perkampungan, Tanah milik warga. tanah milik warga. Iya. Mungkin kameramen kita bisa melihatnya juga karena kita bersama Mas Semplok dan Mbah Tata. Ini Mas. Ada dua Mas. Satu ini. Iya, jadi cerita yang berkembang itu Makam yang hilang juga sebenarnya Mas Bes. Oh. ya yang tidak diketahui karena itu sudah sangat-sangat lama sekali Mas, dan memang seseorang ini di kala semasa hidupnya Mas memang memiliki, bisa kita bilang ilmu, kalau orang bilang atau orang Kelebihan. menyebutnya rawa rontek ya Mas ya. Itu Sebelah sana Mas, kemana? iya. Jadi yang ada di Yang ini? sini jadi antara raga sama kepala itu Bisa. pisah Mas. Raganya tidak di sini, cuman kepalanya masih ada di Sini. sini Mas. Ya. Dan sosok, dan itulah yang sering dilihat orang penampakan, mereka bilang Banaspati itu Mas. Sebetulnya dari Energi itu. energi itu. Cuman oleh leluhur-leluhur yang terdahulu Mas, itu sebenarnya sudah ada seperti lingkaran di areal makam luar tadi, gerbang, saya bilang gerbang di pohon bambu yang pertama kita berangkat. Itu tidak melebar ke melingkar gini Mas, itu tidak akan sampai keluar dari area itu. Jadi penampakan Banaspati itu bisa terlihat di area makam sekitar sini dan turun di setelah melintasi gerbang perumpunan bambu tadi Mas. Dan sebetulnya pun datang. Iya, karena memang kita bicarakan Mas, Panas. Benar maju hawanya beda Mas. Iya. Ini panas ini. Panas banget ya.
Ini saya merasakan sama yang dirasakan dengan Mas Rudi. Ini di belakang kerasa betul banget panas Mas. Ini lengan kiri saya pun terasa panas. Oke Mas, mungkin kita bisa kembali lagi ke areal yang lebih netral karena sudah kita ungkap apa sebetulnya yang biasa dilihat seseorang dengan penampakan Banaspati itu tadi sudah saya jelaskan. Beberapa sosok itu yang memang menyerupai Mas, menyerupai Banaspati itu berada di areal yang lebih bawah lagi. Cuman beda dengan yang memang ini yang ada sejarahnya Mas. Itu beda. Seperti itu teman-teman. Closing di aja Mas, cukup. Oke Mas Rudi, kita turun ke bawah ke area yang lebih netral karena terasa Mas Rudi sendiri ngerasa panas ya Mas ya. Di area ini kita turun ke bawah, kita closing di bawah di area yang lebih netral aja Mas Rudi. Siap. Monggo Mas. Monggo Mas, kita kembali ke titik awal, ke yang netral lagi. Siap. Ya, kita sudah kembali lagi di titik keranda ya Mas, ini yang tempat menyimpan keranda sebelum kita naik ke area pemakaman tadi. Karena terasa aura ataupun getaran mistis yang ada di ujung sana tadi kerasa panas. Dan sebetulnya ketika kita turun ke sini tadi terdengar suara raman, cuman memang pas di kamera kita tidak on ya Mas ya. Banyak sebetulnya suara-suara itu sebenarnya banyak, mungkin jika bisa tertangkap itu ya sebuah bonus, apalagi penampakan Mas. Jadi kisah ataupun penampakan Banaspati yang sering dilihat di areal pemakaman sini bersumber dari seseorang yang dulunya sudah lama sekali memiliki ilmu, dimana ketika meninggal jasadnya tidak berada di sini, yang ditinggal yang ada di ujung saya bilang dekat dapuran bambu yang sebelah ujung kiri ya Mas ya. Itu kepalanya aja Mas, dari energi yang kayak yang melangkah di atas genteng ya. Ada yang jalan. Oke. Tidak ada hewan ya teman-teman. Fenomena ataupun makhluk-makhluk yang ada di sini banyak sekali Mas, banyak sekali. Mungkin bisa yang di sebelah sana tadi bisa didoakan untuk warga sekitar yang kurang perhatian lah, bisa kita bilang. Jadi seperti itu kurang lebihnya teman-teman semuanya. Cuman sudah diantisipasi oleh leluhur Mas, dan kita juga akan berpesan untuk tidak mengganggu lagi, untuk tidak menampakkan diri lagi, karena memang itu dari sebuah sejarah atau cerita yang dahulunya seseorang yang memiliki ilmu, bahkan itu bisa dibilang ilmu yang luar biasa ya Mas ya. Itu yang masih tertinggal, jelas bukan rohnya dia, bukan, tapi sesuatu yang memang ketika itu terjadi dipisahkan antara jasad dan kepalanya. Nah itu yang masih memiliki energi dan membara itu seperti sampai sekarang. Iya betul banget, seperti itu. Kita ke bawah aja Mas Bos, kita masih harus closing sama Mas Aswin. Ya. Oke teman-teman semuanya, akhirnya sudah sampai di bawah lagi. Mohon maaf tadi posisi ke atas terasa dingin udara Mas Delta. Setelah turun ternyata ini gerah sekali. Merasa panas Panas ya, harus terpaksa jaket saya lepas. Sekarang merasa gerah sekali. Ya intinya teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan explore dan sudah mengungkap misteri-misteri, dan kita menguak sejarah-sejarah apa yang terjadi di makam nyamplung Dusun Ngemplak Sari Piungan ya Mas Detang. Iya betul Mas. Iya, kita sudah kembali di bawah dan sudah kembali berjumpa dengan Mas Aswin Ciptowarno yang di awal tadi kita tinggalkan untuk memvisualisasikan sosok seperti apa, sosok yang usil yang mengganggu
para pedagang-pedagang atau penjual, dan tentunya sosok yang fenomenal di makam tersebut. Tidak lain tidak bukan Banaspati. Ya, Mas Aswin Ciptawarno, gimana Mas selama visualisasi atau menggambarkan sosok ini, apakah ada gangguan? Suara-suara mungkin Mas di kayak belakang sekitaran itu. Suara-suara, wah ini Kayak semeriwing jalan ini. Mas, srek-srek. Srek. Oh, berarti suara-suara tetap kedengar ya Mas? Kedengaran, terus apa ya, kayak merinding juga ya. Merinding juga iya. Iya, karena memang tempatnya memang sangat-sangat syahdu menjengat ya. Betul, Mas Mas. Deltan, teman-teman semuanya. Oke, untuk mengobati rasa penasaran seperti yang kita janjikan, visualisasi dari Mas Aswin Ciptawarno akan kita tunjukkan sosok-sosok yang dominan. Nah, apa ini? Ya, kira-kira Sosoknya seperti apa? betul sekali. Ya, mungkin pertama-pertama yang jelas itu karena dirasa sangat janggal dan sering sekali terjadi. Teman-teman semuanya Mas Delta, bahwa seorang penjual pedagang apapun itu tersesat dan dibeli, ternyata pembeli ini bangsa yang tak kasat mata. Tapi ya alhamdulillah uang ya diterima itu uang beneran Mas. Iya. Monggo Mas Aswin Ciptawarno bisa ditunjukkan ke teman-teman semuanya hasil visualisasi sosoknya. Wow, istimewa ya. Jadi seperti ini. Kayak gambaran itu ya Mas, lingkupan di sekitaran situ ya Mas, ada pohon bambunya. Terus ini ada pedagangnya. Ini jadi Mas Aswin Ciptawarno menggambarkan ini pedagangnya bisa apa saja, bisa pedagang bakso, batagor, sate ya. Soalnya nggak khusus menggambarkan yang spesifik sih Mas, cuman global aja. Iya betul banget, gambarnya wow luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas Aswin. Ya, ini pedagangnya itu ada 2 orang. Ini pertama orang ya Mas ya ini. Iya, orang yang beli. Seolah-olah pedagang ini melihatnya bahwa yang beli ini orang. Ya. Nah, itu ada wanita sama laki-laki. Yang wanita tapi itu tidak dalam waktu yang bersamaan ya Mas. Ini digambarkan sekaligus saja ya. Digambarkan sekaligus saja. Kalau yang itu mitosnya ya Mas, maksudnya dari yang warga sekitar situ, wanitanya itu muda Mas. Terus yang laki-lakinya itu udah kayak paruh baya. Paruh baya, ya betul. Ya. Perwujudannya manusianya seperti ini Mas. Perwujudan untuk pembelinya secara kelihatan manusianya. Manusianya seperti ini Mas. Iya betul Mas Aswin. Cuman di sisi lain dia ternyata emang sosok tak kasat mata. Sosok tak kasat mata. Dan Mas Aswin Ciptawarno pun juga sudah sampai memvisualisasikan sosoknya aslinya itu seperti apa sebetulnya yang membeli para pedagang itu ya Mas Aswin ya. Betul Mas. Ini ya sudah bisa dijelaskan juga Mas Aswin. Yang wanita ini sosoknya kayak Mbak Kun ya Mas ya. Iya kayak Mbak Kun ya, Kun ya. Mbak Kun. Mbak Kuntik ya, kuntilanak gondrong, wajahnya ya kayak biasanya Mas ya, nggak kelihatan. Yang sebagai pembeli laki-laki tentunya tidak asing yaitu Mas, saya kalau melihat gambarnya jelas yaitu telone wis matang gitu ya Mas ya. Kang Wowo. Kang Wowo. Mungkin bisa di zoom Mas Gendon. Ya, seperti ini. Oke, ya saya kira cukup sudah sangat detail sekali ya, bahkan luar biasa hasil dari visualisasi Mas Aswin Ciptawarno Mas Delta ya, detail sekali, pewarnaan detail sekali. Ya mungkin kita bisa lanjut next karena kita explore naik ke makam dan memang di situ seringkali penampakan yang lebih dirasa fenomenal juga ya Mas ya, di area makam Nyamplung Ngemplak Sari Piungan. Sosok Banaspati ya. Seperti apa visualisasi dari Mas Aswin Ciptawarno ini? Monggo Mas Aswin. Wah, langsung saya melihat gambarnya aja langsung magreng seperti itu kerasa. Ya kan ada sesuatu, memang sesuatu yang mungkin di atas Mas Aswin dan Mas Delta tidak mengerti ketika saya bercerita di atas makam ya Mas ya. Ya ini hasil visualisasi dari Mas Aswin Ciptawarno, sosok Banaspati. Iya, seperti
kepala yang ada api membaranya ya Mas ya. Mas, betul Mas, kurang lebih seperti ini perwujudan dari yang kayaknya Mas kalau Mas ya Mas Opi ya yang waktu live itu juga ada Iya, kayak ada keluar api ya Mas percikan ya, seperti api membara yang keluar dari makam. Mungkin ulah sosok ini juga kayaknya. Iya, oke, nanti kita jelaskan Mas. Siap. Nanti biar Mas Bos Gabul aja yang Iya, jelaskan. tentunya Mas. Iya, oke, teman-teman semuanya, seperti itu dua gambar hasil visualisasi sosok yang dominan di makam. Satu pedagang yang memang dibeli oleh bangsa-bangsa yang tak kasat mata, sudah divisualisasikan dengan sangat-sangat detail, luar biasa. Dan ini sosok yang fenomenal juga yang ada di area sekitaran makam Banaspati ya, bahwa sudah yang seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman semuanya, inilah hasil visualisasinya. Tentunya tidak perlu saya ulang lagi karena di depan tadi sudah saya jelaskan. Ya, seperti itu teman-teman semuanya, kurang lebihnya masih agak terengah-engah ini Mas ya, karena terus terang tidak sebentar naiknya memang lumayan. Naik terus Mas, sampai ke areal makam itu benar-benar naik terus. Naik itu kondisi agak dingin, begitu turun itu sudah panas semua, badan keringetan. Ya, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan kita harapkan penampakan ini, karena kita juga sudah berpesan untuk tidak usil lagi. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang tidak merasa usil, dilarisin dagangannya, it's okay, tidak ada masalah ya, karena ketakutan itu keluar dari muncul dari diri kita sendiri. Betul, Mas. Ya, seperti itu teman-teman semuanya, kurang lebihnya video kita pada kali ini. Semoga semuanya apa yang kita hadirkan bisa, selain untuk hiburan, yang lebih penting bisa menambah pengetahuan, wawasan, pencerahan, edukasi untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman semuanya berada. Ada tambahan Mas Dimas Delta Wirakusuma? Cukup Mas Bos. Iya, kalau cukup saya akhiri untuk video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video kita berikutnya, tentunya dengan sesuatu cerita, explore atau apapun itu yang kita harapkan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian teman-teman semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Waniora Ribon. Yes. Yeah.